Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, kabar kali ini datang dari Jepang. Murasame Class, kapal destroyer Jepang langsung kunjungi Indonesia usai Jakarta hendak beli frigate Mogami Brand. Nah, usut punya usut, ini adalah sebagian dari strategi marketing Mogami Class, bahwasanya dengan adanya transfer senjata yang digembar-gemborkan atas pertemuan virtual antara Menteri Luar Negeri Jepang dengan Bapak Menhan Prabowo, usut punya usut, Murasame Class langsung dikirim ke Jakarta atau berkunjung lawatan ke Jakarta. Ini tujuannya untuk memamerkan, ini loh produk kami, ini loh seperti ini loh spesifikasinya. Jadi seperti itulah teknologi atau strategi agar Indonesia tidak ke lain hati, Mogami Class tetap terjaga ataupun terbeli oleh Indonesia. Makanya destroyer dengan panjang 151 meter ini mengunjungi Jakarta Brand. Nah, usut punya usut, Indonesia dan Jepang memang dari dulu menjalin kerjasama di berbagai bidang. Indonesia bahkan menjadi pasar utama bagi sektor industri otomotif Jepang. Ya, seperti motor kalian lah, kalau yang punya Jepang, apa motor kalian punyanya produknya Cina? Bercanda. Nah, namun Jepang tidak lantas melihat Indonesia sebagai negara ketiga. Tokyo lebih melihat Jakarta sebagai mitra strategis di Asia. Jadi cuan-cuan, duit yang dipikirkan Brand. Jadi prospeknya di Indonesia itu besar. Jepang itu misalkan suatu negara tidak ada prospek pasar strategis, ngapain kerjasama? Seperti itu gambarannya. Tokyo lebih melihat Jakarta sebagai mitra strategisnya di kawasan Asia. Bahkan Jepang pernah menawarkan proyek kereta cepat sekelas Shinkansen kepada Indonesia, namun malah Cina yang menyambar tender tersebut. Ketika tahu pengaruh Cina semakin besar di kawasan Asia Tenggara, Jepang amat khawatir, maka mereka melakukan langkah drastis memperbanyak kerjasama dengan Indonesia maupun negara Asia Tenggara lainnya. Yang paling dekat negara Asia Tenggara dengan Jepang itu hanya Indonesia dan Vietnam. Kalau negara lain ya cukup hubungan bilateral biasa lah Pen. Tapi kalau dengan Vietnam dan dengan Indonesia, Jepang itu sangat istimewa. Bahkan beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi melakukan pertemuan virtual dengan Menhan Prabowo Subianto untuk membahas transfer senjata buatan mereka ke Indonesia. Lewat meeting Zoom atau apa, tidak dijelaskan secara rinci Brand. Nah, pada November lalu, tahun lalu, Menteri Pertahanan Kishi mengadakan VTC dengan Menteri Pertahanan Prabowo dari Indonesia. Mereka bertukar pandangan tentang kerjasama pertahanan bilateral yang terus diperdalam, yang diwakili oleh pelatihan niat baik baru-baru ini di Laut Cina Selatan pada bulan Oktober. Tulis akun Twitter Mod Japan N pada November lalu Brand. Kemudian datanglah kabar Indonesia akan membeli frigate Mogami Class dan adanya kapal destroyer hibah dari Jepang yang kemarin Mimin juga sudah buatkan video, yakni 12 atau satu dari 12 unit destroyer yang akan dipensiunkan Jepang akan dihibahkan ke Indonesia dalam bentuk kopongan ataupun dalam bentuk masih full senjata, belum diperinci secara rinci. Usai hal itu terlontar, maka 12 April kemarin JMSDF mengirim kapal destroyer Murasame Class yakni JS Akebono ke Indonesia. Ia merapat di dermaga JICT-2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Brand. Kunjungan sebagai pelengkap dan seakan menjadi ucapan terima kasih karena Indonesia mau bekerja sama dengan Jepang dalam hal berbagai bidang, tidak hanya urusan pertahanan tapi pasar otomotif dan lain sebagainya. Pokoknya masih banyak Jepang, produk-produk Jepang di Indonesia. Nah, Murasame Class sendiri merupakan kapal destroyer andalan Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Dikutip dari Naval Teknologi, pembangunan dimulai pada tahun 1977 dengan nama proyek Hanyo Golkan yang nantinya akan melahirkan Murasame Class. Seperti itu. Ishikawajima Heavy Industry lantas ditunjuk oleh Tokyo untuk menggarap Murasame Destroyer yang dimulai pada tahun 1993 yang lalu, jadi dibuat tahun 1993. Jepang memang membutuhkan kapal jenis ini untuk melakukan patroli di Laut Asia Timur karena lawannya yang bukan kaleng-kaleng yakni Cina. Karena sebagai kapal kombatan garis
depan, Jepang lantas menyematkan sistem Aegis buatan mereka sendiri, yakni Oyeki 9 dan sistem tempur Oyeki 103. Murasame juga mampu melaju sangat cepat, yakni 30 knot per jam, padahal panjang kapal ini mencapai 151 meter. Bisa kalian bayangkan, panjangnya 151 meter tapi masih menghasilkan tenaga 30 knot di perairan, friend. Untuk persenjataan Murasame yang tak main-main, ya kalian pasti ketahui kalau destroyer itu tentunya tidak main-main. Ia membawa meriam Lord Otto Melara kaliber 76 mm, ada 2 buah CIWS Palang, ada 8 buah rudal anti kapal SSM 1B, ada juga torpedo hingga perlengkapan pertahanan udara kelas berat macam 48 sel Sea Sparrow dan 16 sel MK41 VLS brand. Sudah selesai? Belum, brand. Untuk semakin mempertajam peran baru kapal selam, Murasame Class yang berkunjung ke Indonesia ini membawa peluncur roket Asrock, kemudian juga dilengkapi dengan 1 helikopter anti kapal selam Seahawk SH-60 tersemat di buritan kapal. Jepang saat ini mengoperasikan 9 unit destroyer Murasame Class, yakni ada JS Murasame, ada Harusame, ada destroyer Hudachi, ada Kirisame, ada Inazuma, ada destroyer Samidare, ada Ikasuchi, ada destroyer Akebono, dan yang terakhir destroyer yang masih memperkuat angkatan laut bela diri Jepang, ada destroyer Ariake. 2 Murasame Class Jepang yakni JS Akebono dan JS Samidara pernah mengunjungi Indonesia, dan yang terakhir adalah JS Akebono yang transit di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, friend. Jadi seperti itulah teknologi Jepang ataupun strategi Jepang menawarkan Mogami Class agar tetap gimana ya kedepannya bisa tetap terjalin dengan baik dengan mengirim armada kapal perangnya ke Indonesia tanpa adanya kompromi bla 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 bla, langsung berkunjung, friend. Nah, friend, itu tadi pembahasan admin seputar Murasame Class, kapal destroyer Jepang langsung kunjungi Indonesia usai Jakarta ndak beli frigate Mogami Class. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, friend, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye.